nama saya Jessica dengan NIM 29026600774 dengan prodi Digital Business Innovation Binus University. Dan perkenalkan, aku Muhammad Rifa Levi dengan NIM 290266226 dengan prodi Digital Business Innovation. Saya Reva Sildiandra dengan NIM 29027142201 dari prodi Digital Business Innovation. Dan saya Renat Aurelius Manuel dengan NIM 29025688413 dari prodi Digital Business Innovation. Kami dari kelompok 12 akan melakukan wawancara kepada Anta Bogamart. Dan narasumber kali ini adalah Paul Leonardo, pemilik dari Anta Bogamart. Pada tugas awal kali ini, kita akan melakukan wawancara mengenai ruang lingkup Business Operation and Supply Chain. Selamat menyaksikan. Halo Koleo, selamat pagi. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Koko dan ceritakan profil perusahaan ini. Boleh, nama Koko Leonardo Valentino. Koko sebagai kepala gudang dan pemilik dari PT Antaboga Gandara Nusantara. Bisnis kita bergerak di industri F&B yang berfokus kepada distribusi hasil bumi ke pasar tradisional dan grosiran. Selanjutnya, bagaimana alur operasional Anta Bogamart ini dari awal menerima barang datang sampai produk siap diantar? Oke. Jadi alurnya sendiri itu kita pesan barang dari forwarder, ya rata-rata dari Jawa Timur dan Jabodetabek. Nah, mereka yang importkan buat kita. Nanti barang sampai ke gudang, kita fumigasi. Fumigasi itu kita tutup, kita buang, kita masukin kamper. Kamper ini fungsinya buat ngilangin kutu atau zat-zat yang bisa membahayakan ketika dikonsumsi. Nah, baru setelah fase 3 hari kita buka, tinggal kita tunggu orderan. Biasanya kita udah ready di PO-nya, kayak gitu. Tinggal kita kirim. Gitu teman-teman caranya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, inovasi apa yang dilakukan oleh Anta Bogamart dan di bagian apa? Kalau inovasi sendiri yang tadinya kita adalah direct shipping. Kalau direct shipping itu kita kirim barang dari pabrik kirim ke kita kirim langsung ke ke konsumen. Dan biasanya kelemahannya adalah di jumlah quantity dari kontainernya. Inovasinya adalah Koko ubah dari sistemnya direct shipping ke last mile distribution method. Jadi langganan atau calon konsumen bisa ke sini belanja dan kita juga bisa kirim ke mereka tanpa ada minimum quantity pembelian. Caranya gimana? Koko harus ngebagi 3-4 pasar dan nggak mungkin dong dalam satu pasar nggak ada yang beli satupun gitu. Ada yang beli banyak, ada yang beli sedikit. Yang beli quantity banyak itu harus nombokin yang beli quantity-nya sedikit ke konsumen yang sedikit. Itu bukan pembelinya yang nombokin ya, tapi kita yang nombokin secara operasional. Dan cara ini sangat efektif karena KPI Koko itu sempat kenaikannya omset sampai 300%. Nah, itu salah satu inovasi dan keputusan terbaik yang pernah Anta Boga buat. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja dampak nyata setelah inovasi tersebut dilakukan di Anta Bogamart? Dampak nyatanya sudah Koko mention sebelumnya itu adalah kita ada perubahan di KPI-nya ya. Di KPI-nya kita di KPI-nya itu achieve kita. Tadinya kita cuma target naik omset itu 100% deh, nggak gede-gede. Tahunya kita tembus 300% kan di tahun keempat gara-gara penerapan inovasi ini. Dan juga gara-gara kita bisa mengundang orang ke dalam gudang untuk melihat barang, kita membuat sistem yang namanya modern market carting, di mana orang bisa bawa kendaraannya masuk ke sini, bawa kendaraan mereka kayak pickup belanja di sini, terus bayar kayak counter supermarket pas mereka selesai belanjanya kayak gitu. Dan juga gara-gara kita mulai open house atau orang-orang jadi tahu, calon-calon konsumen ini tahu ternyata di sini tuh ada loh tempat penggalangan gudang bumbu, gudang hasil bumi, jadi mereka bisa lebih banyak datang sih gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya, kalau Koko mengukur inovasi ini tuh gimana sih caranya dari kalau inovasi ini tuh bakal berhasil gitu? Oke. Dari inovasi yang Koko lakuin itu, Koko punya KPI. KPI pertama adalah kenaikan omset. Dengan inovasi kemarin, Koko mengubah metode distributornya dari direct shipping ke last mile distribution. Itu Koko kenaikannya sekiranya 300%. Oke. Nah, dari 300% ini juga nggak langsung 300%, ada tahapannya. Karena untuk proses transisi inovasi butuh yang namanya trial and error kan. Kalau misalkan nggak ada trial and error, berarti ini cuma inovasi bohong-bohongan, cuma ganti sistem doang. Misalkan ganti sistem itu kan rumit. Kita harus ganti pemrograman, kita harus ganti cara kita ngeluarin barang, kita harus ganti tempo pembayaran. Itu banyak banget yang dilakuin. Tapi KPI yang paling menentukan adalah ini ada kenaikan omset atau enggak. Terus orang gampang nggak sih belanja sama kita? Atau kita mempersulit mereka? Dengan Koko menggunakan last mile-nya, Koko bisa nganterin barang ke pasar-pasar, 3-4 pasar sekaligus tanpa mereka harus peduliin, kalau belanja ke Koko harus belanjanya banyak ya, harus seton ya, harus 2 ton ya. Nggak perlu. Koko cuma minta mereka kebutuhannya, misalkan cuma 1-2 bal pun bisa Koko masukin ke dalam transportasi gitu. Oke deh, Ko, itu aja pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih, Ko. Iya, sama-sama. Semangat kalian.